Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kembali kita dengan izin Allah, taufik dan hidayahnya dipertemukan dalam kajian tafsir juz'i amma, dan kita masih di surati An-Naba, di bagian terakhir dari surat An-Naba yang secara umum terbagi menjadi 3 pembahasan besar. Yang pertama adalah takrir, ya, penetapan tentang yaumul ba'thi wal mi'ad, penetapan tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat yang diperselisihkan oleh orang-orang kafir, kemudian Allah tetapkan dengan mendatangkan ayat-ayatnya, ya, al-kauniyah, ayat-ayatnya yang besar yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala tanda-tanda kekuasaannya tadi tentu adalah sangat mampu, sangat kuasa untuk mengembalikan manusia, membangkitkan manusia, ya, untuk selanjutnya mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka perbuat, ya. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau kebaikan maka Allah balas dengan kebaikan pula, kalau amal mereka lah buruk, ya, maka Allah balas pula dengan keburukan yang setimpal. Maka di bagian kedua dari surat An-Naba Allah berbicara tentang ma'alu al-mujrimin, ma'alu at-taghin, ya, tempat kembali bagi orang-orang yang mujrim, para pelaku dosa, orang-orang kafir. At-taghin, mereka yang melampaui batas syariat, ya. Allah sebutkan tentang apa yang akan mereka dapatkan atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan di dunia dan juga ketidakimanan mereka kepada hari kebangkitan, ya. Karena itu yang menjadi dasar, ya, orang berbuat jahat, kufur, itu kan karena tidak iman kepada hari kebangkitan, ya. Tidak merasa bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban, tidak merasa bahwa mereka nanti akan dibangkitkan lalu ditanya, ya, sehingga bermudah-mudahan di dalam melakukan kejahatan dan dosa, ya. Di bagian terakhir dari surat An-Naba inilah yang akan kita bahas, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ma'alul mujrimin, tempat kembalinya orang-orang yang berbuat jahat dan dosa, maka Allah kemudian menyebutkan tentang ma'alu al-muttaqi dan al-mu'minin. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman? Bagaimana dengan orang yang bertakwa? Apa yang akan mereka dapatkan? Ya, maka Allah sebutkan di bagian akhir dari surat An-Naba ini, ya, sehingga disinilah kita melihat tentang pentingnya menggabungkan antara metode at-targhib wa tarhib, ya, metode
at-targhibu wat tarhib. Targhib itu motivasi, ya. Tarhib itu adalah menakut-nakuti. Ya, dua hal ini harus berjalan beriringan. Ya, manusia itu harus diberikan semangat, motivasi, iming-iming, ya. Di samping juga harus ditakut-takuti. Ya. Dalam istilah lain kita mengenal ada al-khaufu war-raja. Ya. Ya. Ada rasa takut, ada yang diharapkan, pengharapan, dan itu harus berjalan seimbang. Ya, ada al-bisyarah, ada an-nidharah. Ya. Maka fungsi para nabi itulah mubasysyirina wa mundzirin. Ya. Ada yang harus diberitakan dari kabar-kabar gembira. Dan ada juga yang harus disampaikan dari peringatan-peringatan. Ya. Sehingga orang akan memilih sendiri jalannya. Fahadainahu najdain, ya, kami berikan hidayah dua jalan, ya. Sehingga tidak ada dalam keimanan itu adalah, atau kekufuran itu adalah orang majbur, ya, orang dalam kondisi terpaksa. Ya, saya kufur, ya memang takdirnya begitu, oh nggak bisa, ya, tidak akan diterima. Ya, orang berargumentasi dengan takdir atas kekufuran yang dia pilih. Ya. Jadi di hari kiamat mengatakan, ya saya kufur itu karena takdir, oh nggak diterima oleh Allah. Saya jahat begini, memang takdir saya jahat, oh nggak ada. Orang berbuat jahat, berbuat dosa, kufur, tidak bisa dan tidak akan pernah diterima kalau dia berargumentasi bahwa itu semua dilakukan karena takdir. Karena manusia tidak pernah dalam posisi dipaksa, terpaksa, nggak ada. Semua perbuatannya adalah pilihan. Ya, ya, untuk memiliki pilihan Allah sebutkan. Kalau kamu baik, kalau kamu beriman, kalau kamu bertakwa, ini loh hasilnya. Ya. Tapi kalau kamu kufur, ya, tidak beriman, kamu berdosa, ini loh balasannya. Ternyata milih sendiri kan, manusia milih sendiri. Ya, maka ya terima, karena itu adalah pilihan Anda, pilihan mereka sendiri. Ya, sehingga tidak boleh mencela kecuali fala yalumanna illa nafsah. Tidak boleh mencela kecuali yang dicela diri mereka sendiri. Sudah Allah jelaskan kok. Ya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamin wa khasaqa. Kalau kamu menjadi orang yang taghin, yang melampaui batas, ini loh nanti yang kamu akan dapatkan. Labithina fiha ahqaba, kamu akan tinggal di neraka berhukub-hukub, ya, beratus-ratus tahun lamanya. Setiap kali satu masa dari hukub itu lewat, akan datang hukub yang lain. Ya, hukub yang kedua lewat, akan datang hukub yang ketiga, dan seterusnya sampai waktu yang tidak pernah kita tahu. Ya, selamanya. Bukan hanya hukub, tapi kamu akan merasakan bagaimana hidangan-hidangan yang Allah siapkan di neraka itu. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ya. Kalau pilihannya itu, kalau pilihannya ketakwaan, Allah juga sudah siapkan. Ya, Allah juga sudah menyiapkan untuk yang bertakwa ini loh. Ya. Sehingga tidak ada istilahnya keyakinan Jabariyah. Ya. Jabariyah itu adalah mereka yang menolak takdir Allah, menolak apa? Menolak bahwa manusia itu diberikan masyiah, ya, sehingga manusia atau makhluk itu seperti daun yang diterbangkan oleh angin, nggak punya pilihan. Nggak, manusia punya pilihan. Maka Allah sebutkan, kalau jalan baik ini hasilnya, kalau jalan buruk ini adalah hasilnya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silakan beriman,
Yang mau juga silahkan kufur, tapi ingat, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kalau kamu pilih kekufuran, kata Allah, inna a'tadna lidzalimin, kami sudah siapkan untuk orang-orang yang zalim, yang kufur, naran, ya, kami siapkan neraka, ahata bihim suradiquha, ya, neraka yang, ya, dikelilingi dengan pagar-pagarnya. Jadi kita akan berada di bagian ketiga, ya, dari surat An-Naba, yaitu tentang berita tentang hal as-su'ada, ya, kondisi orang-orang yang akan bahagia, ya, di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba 31 dan seterusnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwan wa la kadzaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa, bagi mereka mafaza, akan mendapatkan kemenangan, keselamatan, ya. Hadaiqa wa anaba. Mafaza itu apa? Ya, halaman 52 ya di buku antum. Kemenangannya apa bentuknya? Ya, bentuknya adalah hadaiqa wa anaba, diberikan kepada mereka kebun-kebun dan buah-buah anggur. Wa kawa'iba atraba, ya, kemenangannya adalah bentuk mereka diberikan kawa'ib, ya, diberikan gadis-gadis remaja yang sebaya, ya, kawa'ib atraba, yang usianya sama sebaya. Wa ka'san dihaqa, ya, diberikan kepada mereka gelas-gelas yang penuh berisi minuman-minuman yang lezat, ya, ladzatin lisyaribin, ya, minuman-minuman yang lezat bagi orang yang meminumnya. La yasma'una fiha lahwan wala kadzaba, ya, di dalamnya, di dalam surga yang itu tempat kemenangan, ya, mereka tidak mendengar perkataan yang laghu, yang sia-sia, wala kadzaba, tidak pula mereka mendengarkan perkataan-perkataan yang dusta. Jazaan min rabbika 'ataa'an hisaba, ya, itu semua sebagai balasan bagi Allah, ya, dan juga pemberian yang banyak, ya. Jazaan min rabbika 'ataa'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang sangat banyak, ya, yang tidak terhitung, 'ataa'an hisaba. Baik. Jadi tadi disampaikan bahwa bagian ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang as-su'ada, ya. Yaqulu ta'ala mukhbiran 'anis su'ada wa ma a'adda lahum minal karamati wan na'imil muqim. Allah ingin memberitakan kepada kita tentang orang-orang yang su'ada, orang-orang yang akan berbahagia, orang-orang yang berbahagia, ya. Jadi kebahagiaan yang paling besar, yang hakiki adalah ketika seorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, ya. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, maka dia faqad faza, sungguh telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan. Faza dalam ayat ini disebut dengan mafaza, tempat ya kemenangan. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla ingin memberitakan kepada kita tentang as-su'ada. Siapa sih orang yang paling berbahagia? Wa ma a'adda lahum, serta apa yang Allah siapkan untuk mereka minal karamati wan na'imil muqim, berupa al-karamah, kemuliaan, wan na'imil muqim, dan kenikmatan-kenikmatan. Lalu Allah berfirman, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka mafaza, ya. Nanti beberapa riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari ya tentang apa itu yang disebut dengan mafaza. Di antaranya adalah bahwa mafaza itu dikatakan oleh Ibn Abbas Ad-Dhahhak sebagai muntazahan. Mafaza itu muntazah. Ya, muntazah itu tempat rekreasi, tempat yang indah. Ya. Mujahid dan Qatar mengatakan fazu. Ya. Orang yang bertakwa fazu. Mereka beruntung, mereka berbahagia, mereka menang. Fanajo minan nar, ya, sehingga mereka selamat dari neraka. Ya. Itulah dengan mafaza. Fazu fanazau minan nar. Fazu fanajau minan nar. Mereka mendapatkan keberuntungan sehingga mereka pun adalah terselamatkan dari neraka. Ya. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya ya menyebutkan beberapa makna dari mafaza, di antaranya adalah yaqulu inna lil muttaqina manja minan nar ilal jannah. Bahwa mafaza itu adalah sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di, ya, inna lil muttaqina mafaza, yang bertakwa itu adalah alladzina taqau sakhata rabbihim, ya, mereka yang menjaga dirinya dari kemurkaan Allah. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Ya bimtithali awamirih, ya, dia tahan jiwanya, hawa nafsunya untuk tidak terjatuh dalam perkara yang Allah murkai. Ya, nanti di surat An-Nazi'at, ya, fa amma wa nahan nafsa 'anil hawa, ya, orang yang nahan nafsa 'anil hawa itu orang yang bertakwa, orang yang mampu menahan jiwanya dari memperturutkan hawa nafsu. Ya, dia sabar-sabarin dirinya untuk tidak nyentuh barang yang Allah haramkan. Ya, dia sabar-sabarin dirinya untuk tidak meminum yang Allah haramkan. Dia sabar-sabarin dirinya untuk kemudian orang lain melakukan, dia tidak melakukan. Kenapa? Takut. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Apa yang Allah berikan? Karena kesabaran yang menahan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, baginya surga. Ya. Jadi al-muttaqin, kata al-Imam As-Sa'di, adalah alladzi ittaqa sakhata rabbihim. Mereka orang-orang yang menjaga dirinya dari kemurkaan Allah. Allah akan murka di saat kemudian apa yang Allah perintahkan tidak dilakukan, sementara yang dilarang dikerjakan. Nah, dia jaga dirinya itu. Dia bikin benteng. Ya. Kan di antara makna takwa itu kayak orang apa, kata Umar itu, takwa itu kayak orang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Ya, dia hati-hati sekali jangan sampai kemudian kakinya nginjek duri itu. Dia pilih jalan itu dengan penuh kehati-hatian. Ya. Dunia ini penuh duri,
Ya. Dunia ini penuh apa? Dengan duri yang siap untuk menusuk kaki kita. Orang bertakwa itu jalannya ya hati-hati. Mau ke sana ini duri bukan? Duri nggak jadi. Mau belok ke kiri ada durinya nggak? Ada duri yang nggak jadi. Ya. Jadi jalannya tidak asal jalan. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak bertakwa, jalannya asal jalan saja. Ya. Ya memang gak kerasa sebagai duri, tapi kerasanya nanti. Ya, tahu-tahu sudah bengkak bernanah. Ya, bengkak bernanahnya kalau di dunia masih bisa datang ke dokter. Nah kalau di akhirat, ya. Illa hamiman wa khasaqa. Ya. Jadi minuman, ya. Darah nanah itu akan menjadi minuman. Bitamassuki bi ta'atihi. Ya. Bagaimana cara menjaga diri dari kemurkaan Allah? Bitamassuki bi ta'atihi. Dengan berpegang teguh taat kepada Allah. Walin kifaf amma yakrahuhu. Nahan diri dari apa yang Allah tidak suka. Ya. Falahum mafazun wa manja wa bu'dun 'anil nar. Kalau itu dilakukan, kata Imam Sa'di, falahum mafazun inna lil muttaqina mafaza. Bagi mereka mafaz, kemenangan. Apa kemenangan itu? Manja wa bu'dun 'anil nar. Keselamatan dan dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari neraka. Itu sudah nikmat paling besar. Ya. Belum masuk surga saja kalau orang sudah jauh dari neraka itu sudah nikmat paling besar. Ya. Kan orang yang paling akhir, orang yang paling akhir keluar dari neraka itu siapa? Ya. Orang yang sudah separuh badannya gosong, separuhnya masih utuh, keluar dari neraka. Ya, belum masuk surga. Ya. Lalu Allah ciptakan pohon yang kecil. Ya. Berteduhlah dia di pohon itu. Itu sudah bahagianya luar biasa, keluar dari neraka. Kemudian Allah ciptakan pohon. Ya, dengan anginnya, dengan segala yang ada di pohon itu. Allah goda orang ini dengan pohon yang lebih gede. Ya. Kata hamba ini, ya Allah, bisakah saya pindah ke pohon itu? Kata Allah, lah, nanti kalau saya izinkan kamu pindah ke sini, kamu minta yang lain lagi. Ya, kamu nanti akan minta yang lain. Kata dia, lafadznya tidak persis seperti itu. Ya. Tidak ya Allah, saya berjanji cukup ini saja, bagi saya sudah luar biasa. Maka Allah kemudian kabulkan, dipindahlah dia ke pohon yang lebih besar. Allah ciptakan lagi pohon yang lain lebih besar, lebih rindang, ada airnya, ada macam-macamnya. Sudah mulai mendekat ke surga pohon itu. Terciumlah bau-bau surga. Ya. Maka orang ini, ya Allah, saya ingin pindah ke sono. Loh, bukannya tadi kamu minta cukup di sini saja? Saya khawatir kalau saya perkenankan kamu, ya, kamu nanti minta yang lebih lagi. Enggak ya Allah, itu cukuplah bagi saya, di situ saja sudah cukup. Terus sampai mendekat ke surga, dengar suara orang ramai di surga. Ya Allah, bisakah saya masuk saja deh, yang penting saya bisa masuk ke surga itu. Kata Allah, kamu ini saya yakin akan minta. Enggak ya Allah. Ya. Maka Allah kabul dan Allah katakan, ya, bagimu, ya, bukan hanya surga, tetapi adalah diberikan kerajaan, ya, 5 kali lipat dari luasnya langit dan bumi. Ya. Kata Allah, atas tahzi ubi, ya Allah, engkau mempermainkan saya, ngeledek saya. Ya. Kata Allah, bagaimana saya mempermainkan kamu, wa ana rabbul alamin, sementara saya adalah Rabb pemilik alam
semesta. Itu orang yang paling rendah. Orang yang paling rendah kedudukannya di dunia diberikan surga seperti seorang raja yang luas surganya adalah bisa 5 kali lipat dari langit-langit dan bumi. Bagaimana yang di Al-Firdaus, ya? Bagaimana dengan orang yang di Firdaus? Ya. Jadi zuhziha 'anin nar, sekedar orang dijauhkan dari neraka saja itu sudah luar biasa. Belum surganya sendiri, belum nanti adalah ladzatun nazar, kenikmatan memandang wajah Allah. Itu kan nikmat paling tinggi. Ya, setelah ahlul surga seluruhnya masuk surga mendapatkan masing-masing mendapatkan surganya, ya. Allah katakan, kalian masih mau minta tambahan? Ya, masihkah mau saya beri tambahan? Kata ahlu surga, cukup ya Allah, ini sudah lebih dari cukup. Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaidana 'anil nar. Bukankah engkau sudah membuat wajah kami putih, ya, kami dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, bagi kami sudah cukup. Kata Allah, ya, saya akan berikan yang lebih dari itu, ya. Fayakshifu an wajhi, lalu Allah buka tirai yang menutupi wajahnya, ya. Fama'utu syai'an, mereka tidak berikan sesuatu yang lebih indah daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innalil muttaqina mafaza. Ya. Al-Imam At-Tabari mengatakan, innalil muttaqina manja minan nar ilal jannah. Ya, bagi orang yang bertakwa ada manja. Manja itu tempat keselamatan. Ya. Ada penyelamat dari neraka untuk menuju surga. Wa mukhlisan minha lahum ilaiha, dan pembebas mereka dari neraka menuju ke surga. Ya. Wa dhafran bima talabu, dan mereka mendapatkan kemenangan, ya, atas apa yang mereka harapkan dulu ketika di dunia. Ya. Allah berikan apa yang kita harapkan di dunia dari surga, itu Allah berikan nanti di yaumul qiyamah, ya. Di antara yang berpendapat seperti ini, ya, banyak, ya. Mujahid mengatakan, ya, haddatsani Muhammad ibn Amr qala Abu Asim, dan seterusnya. Inna lil muttaqina mafazan qala fazu bi an najaw minan nar, ya. Kata Al-Imamul Mujahid, ya, ketika menafsirkan inna lil muttaqina mafaza, kata beliau, fazu bi an najaw minan nar, mereka memperoleh kemenangan dengan selamat dari neraka. Ya. Mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mujahid, ya, juga disampaikan oleh Qatadah, ya. Haddatsana Sa'id an Qatadata inna lil muttaqina mafaza, ay wallahi mafazan minan nar ilal jannah, ya. Maksudnya adalah mendapatkan kemenangan, selamat dari neraka menuju surga. Wa min adzabillahi ila rahmatihi, ya, dari azab Allah beralih kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang lainnya, ya, semuanya maknanya adalah mirip seperti apa yang disampaikan. Selanjutnya, hadaiqa wa a'naba. Hadaiq wa a'naba ini adalah terjemahan dari mafaz, ya. Bentuk mafaznya itu apa? Bentuk kemenangan yang akan didapatkan itu apa? Maka diterjemahkan di bagian berikutnya dalam ayat ini, itu hadaiqa wa a'naba. Bentuknya adalah hadaiq, jamak dari hadiqah, kebun-kebun. Ya, diberikan kepada mereka sebagai bentuk kemenangannya, hadiahnya berupa kebun. Ya. Orang menang, apa yang dicari? Hadiah. Apa sih bentuk hadiahnya? Kalau dikatakan dia menang, mendapatkan kemenangan, itu hadiahnya apa? Tropinya apa? Di antara yang Allah berikan adalah
hadaiqa wa a'naba. Diberikan kepada mereka atas kemenangannya dengan ketakwaannya itu adalah hadaiqa wa a'naba. Ya. Qauluhu hadaik, ya, firman Allah hadaik, kebun-kebun, ya. Kata Al-Imam At-Tabari, ya, wal hadaiqu tarjamatun wa bayanun 'anil mafaz. Halaman 54. Atau dari 53 ya. Ya, kata beliau hadaik adalah tarjamatun wa bayanun 'anil mafaz, sebagai terjemah dan penjelasan dari mafaz. Ya. Isi hadiahnya itu apa sih? Ya. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira memahami mafaza itu adalah apa sih mafaza? Ya, bentuknya hadaiqa wa a'naba, bentuknya adalah kebun-kebun dan juga buah-buah anggur. Ya. Faka'annahu qil, ya, seakan-akan dikatakan kepada mereka orang-orang yang bertakwa, innalil muttaqina dhafran bima talabu min hadaiqa wa a'nab. Ya. Bahwa bagi orang yang bertakwa kemenangan, mendapatkan kemenangan dengan apa yang mereka harapkan, ya, bentuknya adalah mendapatkan hadaik, kebun-kebun dan buah-buah anggur. Disebut dengan hadiqah adalah basatin minan nakhli wal a'nabi wal asjar. Ya, kebunnya ada berupa kebun-kebun kurma, kebun anggur, pohon-pohon yang semuanya dipagar. Ya, jadi orang Arab kalau nyebut hadiqah itu adalah kebun yang ada pagarnya. Ya, disebut dengan hadiqah. Ya. Kalau tidak ada pagarnya maka disebut dengan hadiqah. Ya. Al-Imam As-Sa'di mengatakan, ya, wa fi dzalikal mafaz lahum hadaik, dalam kemenangan itu mereka diberikan hadaik, wa hiyal basatin al-jami'ah li asnafil asjariz zahiyah, ya, kebun-kebun yang menghimpun seluruh jenis pohon yang rindang, wa fith thimar allati tatafajjar baina khilaliha al-anhar, diberikan buah-buahan yang mengalir di antara buah pohon-pohon itu adalah sungai-sungai. Wa khussal a'nab li syarafiha wa kathratiha fi tilkal hadaiq. Kemudian disebutkan secara khusus kalimat anggur, ya, karena kemuliaannya dan saking banyaknya anggur di kebun itu, ya. Tapi jangan difahami cuma dapat anggur, ya, iya anggur, tetapi anggurnya wa utubihi mutasyabiha, ya, wa utubihi mutasyabiha dalam surat Al-Baqarah, ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah, apa, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat, ini lupa ini. Ya. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarah rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha.
Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan. Setiap kali mereka diberikan rizki berupa buah-buahan, ya, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kayaknya ini pernah kita makan, ya, di dunia. Kurma apa? Kurma, ya, kemudian anggur, rumman, apa rumman? Delima, ya. Sama namanya delima, ya. Sama namanya adalah anggur, sama namanya adalah kurma. Tapi kata Allah, wa utu bihi mutasyabiha. Allah berikan kepada mereka yang mirip dari sisi namanya saja, tetapi dari sisi rasa ya jangan ditanyakan, ya. Karena surga itu secara keseluruhan dikatakan adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah mata ini melihat keindahan seperti keindahan surga, kenikmatan seperti kenikmatan surga, ya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah juga telinga kita mendengar tentang kenikmatan yang sama atau mirip dengan kenikmatan surga, keindahan surga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah pula kemudian terlintas dalam benak kita tentang keindahan surga itu, ya. Jadi kalaupun hari ini kita, ya, antum mungkin bayang-bayangin tempat paling indah, mana paling indah itu? Puncak. Ya, puncak bagi antum indah, mungkin bagi orang lain nggak indah, ya. Jadi keindahan dunia itu keindahan yang nisbi, ya, relatif, ya. Cantik pun di dunia cantik yang relatif, bagus pun ganteng yang relatif. Bagi antum, istri antum sudah paling cantik, ya, nilainya 99,99 kata Bang Fulan, ya. Karena kalau 100 itu bidadari, ya. Tapi antum sudah nilai ini mirip bidadari, jadi 99,99. Itu nilai kita, ya, karena itu istri kita. Kalau kita kasih nilai kecil, antum nggak dikasih masak. Ya. Kata orang lain, biasa saja, ya. Ya, relatif, ya. Istri kita menilai kita ya sudah sama 99,99. Ya. Jangan sampai kurang. Kalau kurang berarti bahaya, ya. Tapi kata orang lain ya enggak juga tuh, ya. Apa yang dunia itu relatif, tapi keindahan akhirat, kenikmatan akhirat itu bukan relatif lagi, ya, memang hakiki begitu. Sepakat orang mengatakan, ya. Jadi kalau Allah mengatakan wakawa hadaiqa wa anaba, diberikan kebun-kebun, diberikan buah anggur, ya. Cuman anggur di dunia juga dapat, iya, di dunia dapat anggur, tapi anggur yang antum makan asem, ya. Akan beda. Allah mengatakan wa utu bihi mutasyabiha, dikasih sesuatu yang dulu mungkin sama namanya di dunia, ya, tapi berbeda dari banyak hal, ya. Kelezatannya, kenikmatannya itu beda sekali, nggak bisa kemudian disandingkan, ya. Ya, jadi disebutkan bagian kecil dari thimar, ya. Tentu bukan hanya kurma, bukan hanya anggur, rumman, ya. Semua apa yang kita inginkan dari buah-buahan Allah siapkan di surga, ya. Kalau antum hari ini harus nanam anggur, nunggunya berapa bulan, berapa tahun, sudah tumbuh kecil juga, kayak seperti prediksi kita, ya. Iklannya oleh penjual bibitnya, ini anggur premium Bangkok lagi misalnya, ya, begitu tumbuh kecil, ya. Di surga orang hari itu nanam, hari itu panen, saat itu nanam, saat itu panen. Kalau memang mau bertani
di surga. Allah kasih. Ada orang pingin bertani, pingin nanam, Allah kasih bibitnya hari itu, ditanam hari itu juga, dia panen, dia makan. Ya. Hadaiqa wa anaba. Ya. Wa kawa'iba atraba. Ini dibaca enggak ini? Ini udah dibaca bahaya. Termasuk di antara yang akan diberikan Allah ya kepada orang-orang yang bertakwa di surga adalah wa kawa'iba atraba. Ya. Imam At-Tabari bahasanya masih lembut ya. Kalau antum baca tafsir yang lain ya, nanti dituduh tafsirnya porno ya, padahal tidak porno. Begitulah memang Allah menyiapkan untuk para ahlu al-jannah ya. Qauluhu wa kawaib atraba ya, kawaib itu adalah jamak dari apa? Kaib ya. Nawahid fi sinin wahidah ya, diberikan kepada mereka para gadis-gadis yang atraba. Atraba itu usianya sama ya, mutasawiyat ya, mutasawiyat ya. Ibnu Katsir mengatakan ya, hurun kawaib ya, diberikan kepada penghuni surga adalah bidadari-bidadari yang kawaib ya. Ya. Ai nawahid ya'nuna anna thadyahunna nawahid lam yatadayyalna li annahunna abkar urub atrab fi sinnin wahidin kama taqaddama bayanuh ya, fi surati al-waqi'ah. Ini kata Ibn Katsir ya. Kawaib atrab nawahid ya, mereka adalah gadis-gadis belia. Maknanya bahwa buah dadanya itu adalah apa? Kencang ya. Kenapa? Karena mereka abkar, masih gadis ya. Urub atrab, dengan usia yang sama ya, fi sinin wahid, dalam satu usia yang sama. Demikianlah yang juga disebutkan dalam surat Waqiah. Kemudian dibawakan satu riwayat yang perlu dilihat tentang keabsahannya, bahwa Abul Qasim, Abu Abdurrahman Al-Qasim ya, meriwayatkan dari Abu Umamah annahu sami'ahu yuhaddits an Nabi, dia mendengar bahwa dia menceritakan dari Nabi alaihi salatu wassalam ya, annahu qal, katanya Nabi bersabda, inna qumusa ahlil jannah la tabdu min ridwanillah ya, bahwa gamis-gamisnya penduduk surga itu la tabdu min ridwanillah, terlihat dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, akan nampak dari keridhaan Allah. Wa inna sahabata la tamurru bihim ya, ada awan yang kemudian melewati mereka, fatunadihim, lalu awan itu memanggil penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, madza turiduna an umtirakum, apa yang kamu mau menghujani apa nih ya, kamu minta apa, hujan apa yang mau kamu aku turunkan ya. Kita baru ada hujan air ya, sebagian sudah hujan es ya, ada hujan salju ya. Nanti di surga awan itu akan nanya kepada penghuni surga, kamu mau saya hujani apa ini? Hatta innaha la tumtirahum al-kawaib al-atrab ya, tapi ini perlu dicari kesahihannya ya, sampai-sampai bahwa awan itu menghujani mereka dengan al-kawaib al-atrab ya, bidadari-bidadari, gadis-gadis belia yang usianya adalah sebaya dengan mereka
Ya. Katanya usianya dikatakan oleh Imam Sa'di adalah hunna fihi 33 sanah. Dalam usia 33 tahunan. Ya. Sudah tua. Hah? Ya. Itu usia yang sempurna. Ya. Ya kan pemuda itu sempurnanya di usia berapa? 40. Ya, Nabi SAW itu kesempurnaan usianya di 40 tahun, maka beliau diangkat menjadi Rasul, ya, diangkat menjadi Nabi. Ya. Ya, wa dzalika as-sin alladhi hunna fihi 33 sanah fi a'dal sinni syabab. Ya, usia muda yang paling pertengahan itu adalah usia 33 tahun. Ya, artinya kematangannya itu sudah paling pas, ya. Bahasa Al-Imam Sa'di lebih dahsyat lagi ini. Kawaib, ya, walahum fiha zawjat ala matalibin nufus. Bagi penghuni surga diberikan pasangan-pasangan sesuai dengan keinginan jiwa mereka. Ya. Ini kalau bicaranya laki-laki dapat kawaib, terus kita perempuan dapat apa? Ya. Nanti diprotes kita. Ya. Jadi para wanita yang akan diberikan juga pasangan yang sama, ya. Yang sudah menikah ya dipasangkan kembali dengan para suaminya, ya. Yang belum menikah bagaimana? Allah nikahkan, ya. Yang meninggal dalam kondisi belum menikah, Allah akan nikahkan di yaumul qiyamah dengan pasangan yang dia suka, dia milih sendiri, ya. Wa hiya nawahid allati lam tatakassar thadyuhunna min syababihin. An-nawahid adalah gadis-gadis belia yang buah dadanya ya masih padat karena usia remaja mereka, wa quwwatihinna karena kekuatan mereka, wa nadaratihin dan karena keindahan mereka. Ini semua Allah ya siapkan bagi siapa? Bagi ahlul jannah, ya, bagi para penghuni surga, ya. Wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Diberikan kepada mereka ka'san mal'a mutatabi'a ala syaribiha bi kathratin wa imtila. Diberikan gelas-gelas yang penuh, yang terus, ya, enggak pernah berkurang, diisi lagi, ya, untuk para peminumnya, ya, dan tidak akan pernah orang itu minum kemudian menjadi kenyang, ya. Kita mungkin pernah dengar riwayat bahwa di mahsyar itu ada telaga apa? Di mahsyar ada telaga namanya Al-Kautsar. Ada haud telaga Nabi yang namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Di antara sifat Kautsar apa? Apa? Iya. Di antara sifat Kautsar itu yang man syariba minhu syarbah, yang minum satu teguk saja minum dari Al-Kautsar, la yadhma'u fiha abadan, enggak akan pernah haus. Ya. Terus kalau enggak haus, kita surga ngapain, Ustaz? Orang di mahsyar saja sudah enggak haus, sudah minum dari telaga Nabi. Terus di surga ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai laban, susu, ya, ada sungai-sungai yang lain. Artinya kita nggak minum dong, Ustaz. Ya. Itu kalau kita ngomongnya dunia. Jadi urusan akhirat jangan dianalogikan dengan kita di dunia. Kita minum itu karena haus. Itu di dunia. Kan begitu. Kemudian diproseslah. Ada yang dibuang. Karena kalau nggak dibuang, ya, apa yang terjadi? Sakit. Ya. Di dunia itu orang minum karena kebutuhan. Badan kita butuh untuk minum. Ketika tidak minum, dehidrasi, sakit. Minumnya kebanyakan, sakit juga. Itu dunia. Ya. Benar bahwa orang
itu adalah ketika minum air Kautsar dia la yadmau, enggak akan pernah haus lagi. Ya. Berarti di surga akan minum, bukan enggak minum, dia akan makan dan akan minum sepuasnya di surga dan tidak akan pernah puas. Karena makannya di surga, minum di surga itu bukan untuk kebutuhan tubuh. Bukan karena tubuh kita butuh gizi sehingga dibikinlah program ya biar tidak stunting. Ya, enggak ada orang stunting di surga. Ya. Jadi dia memang taladzud, makan dan minumnya itu adalah taladzudan, menikmati saja. Ya. Minumnya karena ingin menikmati, makanya karena ingin menikmati. Ya, sehingga gak pernah kenyang. Ya. Dan yang sudah dinikmati pun tidak kemudian keluar menjadi kotoran, tidak menjadi keringat, tidak menjadi kencing, tidak menjadi ya. Enggak ada. Taladzud. Ya. Jadi kalau Allah berikan waka'zan dihaqa, diberikan gelas-gelas yang penuh, yang terus penuh diminum ya. Karena memang kerjanya hanya di surga itulah menikmati semua kenikmatan. Ya. Hubungannya laki-laki perempuan itu taladzud. Jadi enggak pernah capek. Ya. Tidak pernah bosan. Ya. Jadi semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang orang hanya bersenang-senang saja di surga itu. Ya. Karena capeknya sudah ketika di dunia dia bercapek-capek dengan ibadahnya. Sekarang saatnya orang di surga itu adalah diberikan kesenangan-kesenangan. Yang kufur sudah menikmati kenikmatannya di dunia. Sudah. Kenikmatannya di dunia sudah dia rasakan. Ya. Homernya sudah diminum. Ya. Hal-hal yang lain yang Allah haramkan sudah dia nikmati. Ya. Begitu sampai akhirat, ya, kamu karena sudah menikmati di dunia, di akhirat Allah haramkan itu. Ya, makanya kan ada kaidah. Man istajala syai'an qabla awanihi, uqiba bihirmanihi. Siapa yang mempercepat, terburu-buru, mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya dia sudah nikmati duluan. Sebelum waktunya dia sudah lakukan duluan. Allah hukum dengan uqiba bihirman, dihukum dengan dia nanti nggak akan mendapatkan itu. Ya. Khamr itu belum saatnya diminum. Ya, belum saatnya khamr itu diminum di dunia, itu belum saatnya. Nanti ada saatnya, ada waktunya. Tapi ada orang terburu-buru. Minumlah di dunia khamr itu. Nanti di akhirat nggak dapat kelezatan khamr. Ya. Ada orang terburu-buru, laki-laki terburu-buru ingin berhias dengan emas. Ya pakai emas. Nggak boleh, antum sabar saja. Ini belum saatnya kita pakai emas. Walaupun antum sendiri sudah emas. Ya. Masing-masing kita bawa emas, sudah nggak usah pakai. Ya. Mas Joko, Mas siapa kan udah emas itu. Nanti di yaumul qiyamah Allah balas. Antum sudah pakai di dunia, di akhirat enggak pakai. Ya. Jadi karena orang kafir itu sudah terburu-buru menikmati di dunia apa yang seharusnya belum dinikmati. Ya di akhirat tinggal merasakan kesengsaraannya. Tapi orang mukmin karena dia sabar, mau ini nggak boleh, mau itu dilarang, mau yang sana tahan dulu. Dan dia sabar dengan itu. Ya, maka begitu sampai di akhirat dibolehkan seluruhnya oleh Allah dan itu adalah semuanya untuk dinikmati saja. Ya, wa ka'san dihaqa. Ya, wa ka'san dihaqa. Jadi gelas-gelas yang penuh terus menerus bagi peminumnya dalam jumlah yang banyak dan penuh. Ya. Minum, makan, tidur, bermain, ya, ke pasar, shopping, ya.
Ada orang shopping di surga? Hah? Ada, tiap hari Jumat mereka shopping. Ya, setiap hari Jumat penghuni surga itu ke pasar. Ya. Pulangnya, kata istrinya, suamiku pulang wajahnya sudah tambah rupawan. Jadi bukan pulang dari pasar Kucel bau ikan, amis, enggak. Penghuni surga begitu berangkat ke pasar, pulangnya lebih tampan lagi. Ya. Istrinya lebih cantik lagi. Ya, berangkat lagi ke pasar sama juga. Jadi Masya Allah, ya. Di antara yang mendukung pendapat Al-Imam At-Tabari, ya banyak, ya. Ibn Abbas mengatakan haddatsana Abu Quraib dan seterusnya an Muslim ibn Nastas qala Ibnu Abbasin li ghulamihi, ya. Ibnu Abbas berkata kepada budaknya, isqini dihaqa wa ka'san dihaqa, isqini dihaqa, ya. Kata Ibnu Abbas, ya, katanya kepada pelayan, berikan aku minum dihaqan, secangkir penuh, ya. Qala faja'a bihal ghulam mal'a, maka sang budak pun membawa gelas, ya, penuh dengan air. Qala Ibnu Abbas hadad dihaq, ya, gelas kalau penuh itu dalam bahasa Arab disebut dengan dihaq, ya, disebut dengan dihaq, ay mal'a. Dan makna-makna yang lain, ya, tidak jauh berbeda, ya, seluruhnya adalah maknanya mirip-mirip, ya, bahwa waka'san dihaqo adalah minuman-minuman, ya, yang lezat lisyaribin, ya, baik dari anggurnya, ya, minuman khamernya, minuman madunya, ya, minuman air tawarnya, itu adalah minuman-minuman yang ladzatin lisyaribin, dan itu dengan gelas-gelas yang penuh, ya, dengan gelas-gelas yang penuh. Ini yang bisa disampaikan untuk sesi kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ba'da salatul maghrib. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu ala ashabihi wa ikhwanih. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang lain di dalam surga yang disebut sebagai mafaz, ya, sebagai tempat kemenangan, tempat keselamatan, adalah la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Ya, mereka di dalam surga itu tidak mendengar perkataan yang lahu, yang sia-sia, ya, wala kidzaba, tidak pula perkataan-perkataan yang dusta, ya. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba, ya. Ai la yasma'una fil jannati laghwan, ya. Mereka di surga tidak akan pernah mendengar kalimat-kalimat yang sia-sia, ya. Semuanya adalah ucapan yang penuh dengan faidah, ya. Ucapan yang baik, ya. Wala kidzaba, ya, tidak pula mendengar perkataan-perkataan yang penuh dengan kedustaan, ya. La yakdzib ba'dhum ba'dha, ya. Tidak sebagian mendustakan sebagian yang lainnya, ya. Tidak ada kalimat yang penuh dengan dosa, ya. Semua kalimat-kalimat yang diucapkan oleh penduduk surga adalah kalimat-kalimat yang
baik ya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama ya. Mereka tidak mendengar di dalam surga itu adalah ucapan-ucapan yang penuh kesia-siaan ya, tidak pula ucapan yang penuh dosa, tapi yang diucapkan adalah kalimat yang penuh keselamatan, illa qilan salaman salama ya. Berbeda dengan kita di dunia ini ya, ucapan-ucapan kita ya lebih banyak itu adalah laghwunya ya, kesia-siaannya, dan lebih banyak dosanya ya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan kullu kalami ibni adama alaihi la lahu ya. Asalnya ucapan manusia itu adalah rata-rata alaihi itu artinya jadi dosa, jadi bumerang, la lahu tidak menjadi pahala ya, kecuali al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kalau itu bentuknya adalah mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar ya. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan ya, la khaira fi katsirin min najwakum ya, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik kita. La khaira fi katsirin min najwakum, jadi kebanyakan bisik-bisik kita itu enggak ada kebaikannya ya. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali kalau bincang-bincangnya itu, omon-omonnya itu isinya adalah amara bi shadaqatin, nyuruh orang bersedekah, aw ma'rufin, nyuruh orang berbuat baik, aw islahin bainan nas, atau isi dari pembicaraan kita itu adalah mengislahkan ya, memperbaiki hubungan dua orang yang bertikai, itu baru pembicaraan yang baik ya. Tapi selain itu ya, maka afatu ya, dosa itu ya munculnya dari lisan kita ya. Sehingga Rasul memberikan nasihat kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu apa ya, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, kamu mau gak saya beritahu sesuatu yang kalau dilakukan kamu dapat seluruh kebaikan ya. Kata Muadz, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul ya. Maka Rasul menjulurkan lidahnya, kemudian dia mengatakan kuffa alaika lisanak, tahan lisanmu, jangan banyak ngomong, jaga lisanmu ya. Bingung Muadz ya, kok sekedar menjaga lisan akan mendapatkan banyak kebaikan ya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ya, fahal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinat, bukankah nanti ada orang-orang di hari kiamat yang diseret di atas mukanya, ditarik kakinya di atas, kepala di bawah, bukankah disebabkan karena ulah dari lisan-lisan mereka ya. Jadi dunia ini isinya lahu ya, ucapan kita ucapan yang lahu ya. Maka orang yang paling baik di dunia adalah orang yang banyak diam ya, tapi sedikit ya. As-samtu hikmatun, dalam pepatah itu dikatakan ya, atau juga dinisbatkan kepada salah seorang imam Syafi'i, as-samtu hikmatun, diam itu hikmah, wa qalilun fa'iluh, tapi sedikit yang bisa diam ya. Nah, kita kan sekarang semuanya jadi komentator ya. Setiap kita sekarang menjadi apa? Menjadi komentator yang bukan pada bidangnya ya. Bukan bidangnya juga kita berkomentar ya. Jadi rusaknya tatanan sosial hari ini, masyarakat hari ini, rumah tangga hari ini, hubungan anak dengan orang tua ya karena lisan ya, karena yang diucapkan itu adalah bukan kalimat-kalimat yang baik ya. Kalau nggak riba
namimah, kalau nggak nimah fitnah, kalau nggak fitnah berita hoax, ya. Kadang beritanya benar, tapi belum tentu juga layak untuk disampaikan. Kita sudah sampaikan, ya. Jadi naklul akhbar, menyampaikan berita itu tidak seluruhnya jadi baik, walaupun sebenarnya itu adalah benar beritanya, nggak salah, ya. Nggak salah, beritanya benar, valid beritanya. Tapi tidak setiap berita yang valid itu kemudian menjadi bahan pembicaraan kita. Ada orang yang nggak butuh, yang seharusnya dia nggak perlu dengar, sehingga tidak menjadi beban, akhirnya dengar dan jadi beban. Ya, maka kafa bil mar'i ithman, cukup seorang dikatakan berdosa kata Rasul, an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Kalau dia ngomong apa saja yang didengar diomongkan. Kata Rasul, kafa bil mar'i ithman, kafa bil mar'i kadziban. Cukup orang dikatakan berdosa, cukup orang dikatakan berdusta kalau dia ngomong apa saja yang dia dengar, padahal yang diucapkan adalah kebenaran. Apalagi kalau yang diucapkan adalah kebohongan, asalnya sudah bohong, kedustaan. Ya. Jadi kehidupan kita hari ini untuk sebagian orang mungkin tidak baik-baik saja, karena apa? Karena dia dengar macam-macam. Ya. Jadi orang yang paling bahagia saat ini adalah mereka yang jauh dari ini sebenarnya, yang tidak dengar apapun, ya sudah nikmati aja hidup itu. Ya. Jadi begitu dengar, begitu baca sesuatu yang belum terjadi, sudah diprediksi, ya sudah memang susah, ya. Yang dibaca prediksi yang lebih susah lagi, ya kan? Keputusannya belum jadi, pemerintah juga belum memutuskan, tapi sudah beritanya lebih dulu akan ada kenaikan ini, karena orang sudah mumet duluan. Ya. Orang kampung itu mungkin yang paling nikmat hari ini hidup. Kalau dia nggak ngelihat berita, ya, kalau dia nggak ngelihat WhatsApp, nggak ngelihat, itu kayaknya orang yang paling nikmat hidupnya hari ini. Ya. Ya, hari ini kita hidupnya susah, kenapa? Karena yang belum terjadi pun sudah difikirkan, ya, akhirnya stres duluan, ya. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Di surga tidak ada kalimat yang diucapkan kecuali kalimat-kalimat yang baik, ya. Tidak ada dusta, ya, tidak ada kalimat yang sia-sia. Ai kalaman la faidata fi, kata Al-Imam Sa'di, tidak ada kalimat yang tidak ada faidahnya. Wala kidzaba, tidak pula dusta, artinya ai ithman, ya, kalimat yang penuh dosa enggak ada. Ya. Kenapa? Karena surgalah darus salam, ya. Wa kullu ma fiha salimun minan naqsi. Ya, karena surga itu darus salam. Maka semua yang ada di surga itu adalah selamat, ya, dari naqas, dari aib, dari kekurangan. Ya. Bahasa yang buruk itu kan naqas. Ya. Bahasa yang kotor itu kan menunjukkan adanya kekurangan. Ya, orang yang suka dengan bahasa yang kotor, yang keluar itu bahasa yang buruk, ya, itu menunjukkan tentang apa? Ada kekurangan dalam dirinya. Ya. Ada yang kurang dalam dirinya. Ya. Tapi orang yang bahasanya ditata, ya, bahasanya dipilih, apa yang mau diucapkan, pantas tidak saya ucapkan, ya, itu orang yang menunjukkan ada kesempurnaan dalam penalaran, ya. Makanya Al-Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, hadithun nas bima yaqilun. Ya, kalau kita mau ngajak orang ngomong pun, ya ajaklah orang berbicara dengan yang mereka bisa fahami. Ya, supaya apa? Supaya Allah dan Rasulnya itu tidak didustakan. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Kamu ingin supaya Allah dan Rasulnya itu didustakan karena salah dalam pilihan bahasa, ya. Ya. La yasma'una fiha laghwan
wala kidzaba. Ya. Kenapa la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba? Ya. Karena laghu dan kadzib itu adalah pemicu terjadinya kerusakan. Kalimat yang laghu dan kadzib itu adalah pemicu terjadinya perselisihan. Sementara di surga itu tidak ada yang namanya perselisihan. Di surga itu tidak ada yang namanya, tadi ada yang bertanya, ya. Jadi insya Allah istri kita nggak akan protes gitu, ya. Ya. Tadi takut ini gimana cara kita menyampaikan waqawaiba atroba kepada para istri kita, Ustaz. Ya, yang disebutkan waqawaiba atroba, nanti takut istrinya protes. Ya, kamu suami enak banget dapat kawaib atroba. Ya, kita dapatnya apa gitu? Insya Allah nggak akan diprotes, ya, karena nanti istri kita di surga juga, ya, nggak akan ngomong yang macam-macam. Ngomongnya yang akan baik-baik, ya. Ngomongnya adalah muji suami, kamu tambah ganteng hari ini, tambah wangi hari ini, itu aja. Ya. Ya, jadi pulang pasar, tadi kan pulang pasar tambah ganteng. Ya. Jadi itu yang dipuji, jadi nggak usah takut bahwa dia akan tersaingi dengan bidadari surga. Ya, ya. Ributnya kan tadi karena di dunia itu ribut karena ya omongan gitu loh. Karena omongan tetangga itu lahun wa kadzib. Ya, omongan yang didengar itu omongan yang kesia-siaan dan penuh dusta. Terkomporilah keluarga kita. Akhirnya rame. Di surga enggak ada. Ya. Tidak ada bahasa-bahasa yang kemudian provokatif. Loh, kamu kok di surga atas? Padahal kamu, saya tahu di dunia begini. Kok bisa di atas saya di bawah kamu? Enggak ada itu. Tidak ada kedengkian antara satu penghuni surga dengan penghuni surga yang lain. Walaupun dia paling bawah surga, ya, dia tidak akan pernah hasad dan iri dengan yang ada surganya di atas. Walaupun mereka saling berkunjung, ya mereka saling berkunjung, ya, tapi nggak ada yang namanya iri, ya, karena Allah sudah jamin, la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Tidak akan pernah mereka mendengar di surga itu ucapan-ucapan yang penuh kesia-siaan yang itu akan memicu perselisihan, ya, tidak pula ucapan yang penuh dengan dosa. Jadi nggak ada yang lebih nyaman, ya, daripada kehidupan orang ketika berada di surga, ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau di dunia hari ini ribut, ya memang ribut itu awalnya dari ucapan. Ya, dari ucapan. Ya. Coba kalau setiap kita bisa menahan lisan, bisa menahan ucapan. Ya, ucapan itu kadang terucap dengan lisan, kadang tidak terucap, tapi tertulis itu kan juga ucapan juga. Ya, ucapan nggak harus ngomong. Ya, ucapan juga bisa dalam bentuk tulisan. Memang nggak ngomong tapi nulis, sama saja. Ya, memicu kan? Memang ngomong tapi tulisannya lebih menyakitkan daripada lisannya, ya sama saja, ya. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba, ya, jazaan min rabbika ata'an hisaba, ya. Di sini terlihat betapa Allah Subhanahu wa taala itu karomnya, judnya, rahmatnya itu adalah luar biasa. Betapa dermawannya Allah, ya, betapa maha memberinya Allah, betapa maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan adalah jazaan min rabbika, sebagai balasan dari Tuhanmu, ata'an hisaba, menjadi pemberian yang tanpa hitung, banyak sekali. Yang itu kalau mau disejajarkan dengan yang dilakukan kita untuk mendapatkan surga, ya enggak cocok. Enggak apple to apple lah. Ya, dengan surga dengan segala kenikmatannya, itu kalau menjadi murni menjadi balasan karena sholat kita,
karena sedekah kita itu gak cocok, gak gak selevel. Ya, yang kita kasih kepada Allah itu sedikit, tapi Allah memberinya lebih. Ata'an hisaba, pemberian yang banyak. Ata'an hisaba itu. Kemarin ketika berbicara keburukan apa? Kemarin ketika berbicara Allah memberikan balasan keburukan itu apa? Redaksinya. Masih ingat nggak? Jazaan wifaqa. Jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Jadi kalau keburukan Allah balasnya dengan balasan yang setimpal. Satu, hitungannya satu. Satu salah, ya satu dosa. Dua salah, ya dua dosa. Tiga salah, tiga dosa. Tapi kalau berbicara kebaikan, gak begitu. Ya, satu kebaikan itu balasannya 10. Satu kebaikan itu balasannya 700. Satu kebaikan itu balasannya, kan begitu. Itu namanya ata'an hisaba. Pemberian Allah yang luar biasa. Ya. Jadi kalau sekedar mengandalkan salat kita, mengandalkan saum kita yang sebulan, yang setahun sekali, ya, salat kita yang hanya 5 kali dalam sehari, yang kalau dikurangi 24 jam yang Allah berikan kepada kita, berapa sih urusan akhirat kita? Dari 24 jam itu urusan akhirat kita berapa? Untuk dapat surga kita kerja 8 jam, ya kan? Kerja kita berapa? 8 jam itu yang resmi karena di pabriknya begitu. Pulang masih buka warung, lembur, ya kurang masih nambah lagi kan, nambah cari yang lain, yang ngojek, yang apa, yang buka warung. Anggaplah 10 jam lebih lah insya Allah untuk urusan dunia kita. Dapatnya berapa? Yang kita kejar dengan 8 jam sehari kita kerja di pabrik, ditambah lembur kita, ditambah ya mungkin ada bercocok tanamnya, mungkin ada ternaknya, dapatnya berapa? Ya cocok lah dengan yang kita dapatkan, sesuai lah. Lah ini sholat kita itu mungkin 15 menit sehari semalam. Untuk akhirat hanya diambil 15 menit. Terus ngarapin surga yang luasnya arduhas samawati wal ard. Yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Cocok nggak? Makanya ketika ada seorang hamba dikatakan oleh Allah, saya masukkan kamu ke surga birahmati, saya masukkan kamu surga dengan rahmatku. Hamba ini nantang lah, bi'amali, enggak, saya ingin masuk surga dengan amal perbuatan saya. Sok kata Allah, kamu sudah amal apa? Ayo timbang. Ditimbanglah amalnya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi untuk nebus tiket surga nggak bisa itu amalannya. Ternyata sholatnya, ya, yang khusyuk berapa dari 60 tahun kita sholat? Berapa kali kita khusyuk? Saumnya dari 60 tahun kita saum, berapa yang bener-bener dari 30 hari itu memang saum kita bener saum gitu. Saumnya nggak ada ghibah, nggak ada namimah, nggak ada dusta, bukan sekedar saum dari makan dan minum. Berapa sih? Lalu dengan itu kita mau dapat tiket surga kan nggak bisa. Jadi jazaan mirabbika ata'an hisab itu menunjukkan tentang inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu jauh lebih luas dari apapun. Ya, menunjukkan keluasan rahmat Allah, menunjukkan tentang betapa dermawannya Allah. Itu belum kesalahan-kesalahan yang Allah tutup mata lah, kan
Kan banyak kesalahan kita yang Allah kemudian menutup mata, sudahlah. Gak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya. Ada kesalahan yang Allah gak anggap. Ya. Kenapa? Masih ada malu. Ketika orang berbuat salah masih ada rasa malunya, tidak ditampakkan kepada setiap orang, dia masih malu-malu. Allah maafin itu tanpa kita minta maaf. Ada nggak dosa yang Allah maafkan tanpa kita bertobat? Ada nggak? Dosa yang Allah maafkan tanpa kita bertobat, Allah sudah maafin duluan. Banyak. As-saghair, dosa-dosa kecil itu Allah maafkan. Itu kan rahmat Allah. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmat Allah mendahului murkanya. Bayangkan kalau murka Allah itu lebih dulu. Nggak bisa kita hidup di dunia. Wong tiap saat, tiap menit mungkin ada saja kesalahan kita. Kesalahan hati, kesalahan lisan, kesalahan tangan. Tapi Allah maafkan itu. Ya. Kullukum mu'afan illal mujahirun. Ya, kata Rasul, semua kalian diampuni. Potensi diampuni dosanya, kecuali yang mujahirun, yang memang terang-terangan, sudah nggak punya urat malu lagi. Berbuat salah sudah dipertontonkan, live lagi 24 jam. Ada orang berbuat salah di live kan, itu mujahirun. Ya, jadi mujahirun itu nggak harus di jalan ditonton orang. Sekarang orang nggak perlu di jalan, di kamar saja bisa dikatakan mujahirun, di dalam kamarnya. Itu dikatakan mujahirun, terang-terangan. Kenapa? Live. Bahkan itu lebih buruk daripada yang minum khamr di jalan. Yang minum khamr di jalan yang tahu orang yang lewat doang. Nah, yang live ini kan satu dunia. Ya, bukan satu kampung, satu dunia yang lihat. Ya. Nah, itu berat itu. Ya, taubatnya berat. Ya, apalagi tersave, tersimpan, terupload di YouTube. Ya, harus dihapus kalau memang mau bertaubat. Kullukum mu'afan ilal mujahirun. Ya. Wa innal mujahara an ya'mala amalan bilail. Ya. Termasuk bentuk terang-terangan dalam berbuat dosa adalah seorang berdosa di malam hari. Wa qad bata yasturuhullah. Di malam hari itu Allah sudah tutup, sudah Allah maafin. Ya, dia berbuat dosa di malam hari, gak ada orang yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Masih ada rasa, ya, malu itu bagian dari iman. Ya, rasa malunya itu, keimanannya itu yang mencegah dia untuk tidak berbuat terang-terangan, masih malu. Malu dengan anaknya, dengan istrinya, dengan tetangganya, ya, sehingga dia lakukan di dalam kamarnya. Ya, nggak ada orang tahu. Ya, tapi dia kalah dengan syahwat. Ya, kalah dengan syahwatnya. Ya, terjadilah kemungkaran itu dilakukan sendiri, nggak ada orang tahu. Rasa malunya masih punya. Kata Allah, kata Rasul, waqad bata yasturullah. Di malam hari itu Allah sudah tutup, Allah sudah lupakan itu dosanya. Allah tutup sudah. Ya, ternyata pagi harinya dia sendiri yang buka. Ya, dia yang buka sendiri. Ya, cerita sana kemari. Itu mujaharah. Ya. Jadi jazaan min rabbika ata'an hisaba itu adalah apa namanya? Menunjukkan tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan karena rahmatnya, tidak ada di antara kita yang bisa masuk surga. Ya. Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga itu angsih murni karena amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat, tidak juga anda ya Rasulullah, wala ana. Ya, tidak juga saya, kata Rasul. Ya. Apa kurangnya Rasul dalam beramal? Sholatnya paling panjang, ya, sampai kakinya
bengkak-bengkak, sholatnya paling panjang, zikirnya paling panjang, saumnya wisal. Ya, Rasul puasanya wisal, puasa yang nyambung. Ya. Itu juga Rasul mengatakan saya tidak masuk surga karena amal perbuatannya, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali karena Allah memberikan saya rahmatnya. Jadi masuk surga kita karena rahmat Allah. Untuk dapat rahmat beramal. Jadi amal yang kita lakukan hari ini adalah ya mudah-mudahan Allah sayang kepada saya karena saya sholat. Mudah-mudahan Allah sayang kepada saya karena saya saum, karena saya berzikir, karena saya. Lalu Allah berikan rahmatnya, dengan rahmat itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Tapi kalau ngandelin itu untuk ditimbang, ya nggak bisa. Ya, itulah yang disebut dengan jazaan min rabbika ata'an hisaba. Ya. Hadzal ladzi dzakarnahu jazahumullahu bihi wa a'tahumuh bifadlihi wa mannihi wa ihsani wa rahmati. Yang kita sebutkan ini, ya kata Ibnu Katsir, jazahumullahu, Allah memberikan mereka balasan, wa a'tahumuh, Allah kasih mereka itu adalah bifadlihi, dengan karunia Allah, pemberian Allah, ihsan, kebaikannya Allah, dan rahmatnya Allah. Ata'an hisaba ay kafiyan wafiran syamilan katsiran, pemberian yang cukup, yang banyak sekali. Ya, pemberian yang cukup, yang banyak sekali. Ya. Berkata At-Tabari, ya, jazaan min rabbika ata'an, balasan dari Allah sebagai sebuah pemberian, a'tallahu haula'il muttaqin, Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa yang tadi kita baca. Ma wusifa fi hadhil ayat, dengan segala yang sudah disebutkan dalam ayat ini, hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa, belum yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Thawaban min rabbika, sebagai ganjaran dari Tuhanmu, bi a'malihim, atas perbuatan mereka di dunia, ala ta'atihim iyyahu fid dunya, dan atas ketaatan mereka ketika di dunia. Ata'an tafaddulan minallah alaihim bidzalikal jaza, ya. Kemudian ata'an itu adalah tafaddulan minallah, pemberian, itu maksudnya anugerah dari Allah, ya. Bidzalikal jaza, dengan segala pemberian itu, ya. Wa dzalika annahu jazahum bil wahidi ashran wa fi ba'din bil wahidi sab'ami'ah, fa hadhihi ziyadah wa in kanat jazaan fa ata'un minallah. Ya, kata Al-Imam At-Tabari, kenapa disebut dengan ata', pemberian? Ya, karena Allah membalas mereka dengan satu perbuatan kebaikan dibalas dengan 10. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha ashran. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali salawat, dibalas berapa? 10 kali salawat dari Allah. Ya. Salawat kita kepada Nabi artinya doa. Salawat Allah kepada kita itu artinya ampunan. Satu salawat yang kita ucapkan Allah balas dengan 10 ampunan. Ada jenis perbuatan yang begitu cara Allah membalasnya, itu pemberian, bukan pembalasan. Kalau sekedar pembalasan, ya satu dibalas satu. Ya, antum punya karyawan, berapa sih orang bekerja sehari itu? 180.000. Antum kasih 180, itu jaza. Ya, maka sering kita dengar al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Tapi yang Allah berikan bukan sekedar jaza atau pemberian. Ya, karena antum lihat pekerja ini rajin, ya, oh sholat dia sholat, jujur, ya. Kalau suruh beli barang, kembaliannya sampai kepada kita, nggak ditilep. Wah ini orang jujur ini. Ya, antum kasih apa?
Bukan antum sekedar kasih balasan 180.000 karena itu harga hariannya begitu. Ini layaklah saya kasih 300.000. Yang sisa itu adalah atoan pemberian antum karena antum menilai ada hal yang perlu saya tambahkan untuk orang ini. Kejujurannya, ya, anggah ungguhnya misalnya, ya, ibadahnya. Oh ini layak ini saya beri tambahan. Allah menilai perbuatan kita bukan sekedar jaza, ya, bukan sekedar sebagai balasan, tetapi adalah ataan. Ya. Baca Quran, kan nilainya begitu. Alif lam mim man qara'a, alif lam mim, siapa yang baca alif lam mim, ya, bi kulli harfin hasanah, setiap satu hurufnya dianggap satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amthaliha, satu kebaikan itu nilainya 10 kebaikan yang sama. Jangan kalian anggap alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu. Alif lam mim sudah 30 kebaikan. Itu jaza ataan min rabbika, pemberian Allah. Ya, jadi kalau Allah memberi itu adalah adhafan mudha'afah. Ya. Dalam ayat yang berbicara tentang nafkah, ya, jelas sekali digambarkan, divisualisasikan kepada kita bagaimana Allah memberikan ganjaran itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, permisalan orang yang nafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti orang yang nanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, dari satu biji tumbuh, ya, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai isinya 100 biji. Berarti dari 100 itu nilainya berapa? 100 perak yang kita tanam itu bernilai berapa? Dia akan tumbuh jadi 7 tangkai, 700. Setiap tangkai isinya 100. 100 kali 700, 70.000. Dari satu biji tadi. Itu belum wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan yang lebih dari itu bagi yang Allah kehendaki. Ya. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Ya. Salat kita, Allah beda-bedakan salat itu. Ya. Ada nilai-nilai salat itu yang ya kayaknya ya enggak seimbang lah. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Cuman 2 rakaat, bukan cuma, ya. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh, ya. Yang itu pun sifatnya, sifat salatnya adalah rakaatani khafifatan. 2 rakaat yang ringan. Rasul tidak mengajarkan 2 rakaat ini panjang. Antum baca Al-Baqarah, antum baca, enggak perlu. Rasul mengajarkan baca Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua. Berapa menit? 2 menit selesai. Ya, 2 menit selesai insyaallah. Ya. Tapi kan nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Itu ataan. Bukan sekedar balasan, itu pemberian Allah. 2 rakaat saya kasih seperti dunia dan seisinya. Ya, dan itu banyak. Maka ada para ulama itu menulis a'malun yasirah ujurun kabirah. Ada amalan-amalan yang itu sederhana, ringan, tapi pahalanya luar biasa. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. 2 kalimat, ya, yang di lidah kita ringan diucapkan, semua orang bisa
ringan. Mau orang Arab, orang non Arab bisa lah mengucapkan itu. Ya, tapi jangan dianggap kalimat itu ringan. Ternyata dia adalah thaqilatani fil mizan. Kalau ditimbang, berat banget itu. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih. Ya, orang membiasakan mengatakan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Enggak berat. Ya, sambil antum menjagain mesin itu. Ya, daripada bengong. Ya. Takutnya bengong malah kesurupan. Ya, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Ternyata timbangannya berat sekali. Itu ata'an hisaba, pemberian Allah. Ya. Kayaknya seharusnya ya nggak layak lah orang beramal kecil dapatnya gede. Kalau kita apa tuh pepatahnya? Modalnya sedikit tapi ada nggak pepatah kita yang sesuai itu? Ya. Jadi Allah kasih kita modal-modal yang kecil tapi Allah kasih ya hadiahnya ya, pemberiannya itu adalah jazaan min rabbika ata'an hisaba. Ya. Jadi Qatadah ya di bawah itu halaman berapa? Nanti ada ya. Haddatsana Bishr halaman 64 ya. Bishr menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang ayat jazaan min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Ia mengatakan ini, maksudnya adalah pemberian yang banyak. Allah mengganjar amal mereka yang sedikit, mengganjar amal kita yang sedikit ya. Fajazahum bil amal yasir, Allah ganjar kita dengan amalan kita yang sedikit tadi. Subhanallah bihamdihi itu sedikit sekali. Salat 2 rakaat itu ringan sekali. 10 rakaat yang kita jaga atau 12 rakaat yang kita jaga dari salat tatawwu, salat rawatib, dibalas apa? Dibangunin rumah. Dibangunin rumah di surga. Jaga salat rawatib doang, ya. Kata Qatadah ya, fajazahum bil amal yasir, Allah balasi mereka, Allah ganjar amal mereka yang sedikit ya, al khairal jasim, dibalas dengan kebaikan yang melimpah, lan qita'a lahu, sudah melimpah dan itu tidak pernah terputus, selamanya dinikmati ya, selamanya dirasakan ya. Coba ya, yang seperti ini ya perlu sering dibaca oleh kita untuk memotivasi diri ketika sudah mulai futur ya, motivasi cuman 2 menit kenapa saya nggak sanggup, itu berilah 2 menit ya. Apa sih beratnya sholat di masjid sholat fardu nggak lama kok ya. Saya harus berangkat sholat fardu di masjid, kenapa? Ya, duduk saya di rumah sudah terlalu panjang, terlalu banyak. Saya ingin 5 menit inilah untuk akhirat saya. Ya 5 menit untuk akhirat, Allah kasih balasan yang tidak pernah terputus. Ya, Allah kasih balasan yang tidak pernah terputus. Baik, ya mungkin itu ya yang bisa kita baca sampai ayat 36. Ya karena nanti di ayat ke-37 sudah tema yang berbeda ya, di mana Allah menggambarkan kembali tentang mencekamnya kondisi di hari kiamat ya, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani untuk bicara ya. Saking mencekamnya hari kiamat, gak ada orang yang berani bicara ya, karena saat itu Allah sedang murka-murkanya ya, sehingga orang-orang pun gak ada yang berani untuk berbicara, bisik-bisik pun tidak ya, kecuali mereka yang memang Allah izinkan untuk kemudian berbicara, dan itu pun berbicara dengan kalimat-kalimat yang benar.
Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.